Ini pengalaman yang sangat baik karena pasti tidak akan terulang lagi ketika mengikuti kegiatan. Saya merasa bahwa yang pertama saudara pasti merupakan mahasiswa pilihan sehingga mampu mengikuti kegiatan ini, karena saya yakin tidak semua mahasiswa di sosiologi bahkan itu yang punya keberanian, punya keinginan yang sangat kuat untuk belajar di negara lain. Walaupun ya ada, tapi kan dengan melihat hanya 4 orang dari berapa ratus mahasiswa seangkatan? Yang angkatan ini 250. 250 kan? 250 yang 400 kalian? Oh yang 400 ini yang 400. Yang 400 yang banyak ya? Iya iya. Paling banyak ya? Iya iya iya. 1% apa? Iya. 1% betul 1%. Spesial itu kan menurut saya sangat istimewa. Ada yang pertama saya ungkapkan sisi positif dari kegiatan ini, karena saudara pasti ini semacam challenge ya untuk diri sendiri, bahwa internship yang diikuti ini pasti membutuhkan banyak sumber daya. Ya, makanya saya ucapkan terima kasih karena fakultas tidak memberi bantuan yang full karena memang kondisi keuangan negara yang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi terbawa sampai ke penganggaran di program studi. Memang fakultas punya komitmen untuk membantu, dalam tanda kutip membantu, karena memang kondisi keuangannya lagi banyak bintang itu menjadi pusing, karena bintang 7 itu tidak seperti hotel berbintang ya. Bintang 7 itu membuat pusing karena harus efisiensi di mana-mana, sementara ya ikhtiar untuk ke arah internasionalisasi tetap harus kita lakukan. Nah, saya juga terima kasih karena saudara ini sudah juga mewakili 400 mahasiswa untuk ikut ini. Kemudian yang kedua, pengalaman akademik pasti didapatkan dari kegiatan ini. Pengalaman non akademik juga pasti mengikuti kegiatan. Jadi menurut saya ini sudah luar biasa, pengalaman yang tidak akan terlupakan, sekaligus ini bisa menjadi catatan dalam perjalanan karir saudara nanti. Pesan yang ketiga, ketika berada di sana, manfaatkanlah semua kesempatan untuk menimba ilmu, untuk menjalin kerjasama, untuk mencari kolega, agar pengalaman saudara ketika menjadi mahasiswa itu jadi lebih bermakna. Yang keempat, tentu saja tetap harus menjaga diri sendiri, karena akan berada di tengah-tengah yang mungkin saja budaya beda, kemudian ya dari banyak aspek ada sama tapi juga banyak bedanya. Akan ada juga dengan yang menarik dari Hiroshima Jepang. Oh ya, itu kan. Nah ini kesempatan kan. Siapa tahu kesempatan lain juga datang untuk ke Hiroshima gitu kan ya. Ya, tidak menutup kemungkinan karena banyak misalnya Sumitomo Foundation ya. Sumitomo. Ya, Sumitomo Foundation itu juga banyak memberikan semacam funding ya. Jadi untuk hibah itu loh, pendanaan gitu. Nah, bisa jadi kalau saya mendengar pengalaman Bapak Ibu dosen yang sudah banyak melawang buana ke banyak tempat di berbagai kesempatan, itu justru kesempatan melebarkan sayap itu dimulai dari hal yang kecil, misalnya kenalan, kemudian berada di dalam satu forum akademik,
Dan kemudian ini berada di, tentu saja juga di luar prodi kita ya, di luar Visipol. Nah ini kesempatan. Jadi selain membawa ini jaga nama diri sendiri, alma mater, jangan lupa bahwa digaungkan. Saya dari sosiologi Visipol UNESA ini penting gitu ya. Nanti di-share. Ya, semakin membahana lah namanya prodi itu di kancah internasional. Terus kemudian jangan pelit untuk sharing informasi kepada polisi agar nanti ini juga menjadi catatan penting buat prodi untuk disosialisasikan kepada mahasiswa di Nah, ini kegiatannya. oh iya, ini kegiatannya ya. Sampai bawah panjang. Oh iya. Ada Ini rundown tiap harinya. rundown tiap harinya ya. Ah, Oh iya, ini luar biasa gitu. Ini outputnya Bu Dekan. Jadi setelah ini akan dapat sertifikasi dari CPR, bukan hanya internship satu, sertifikat yang lainnya juga dapat. Jadi artinya nanti luarannya dari 4 mahasiswa ini itu nanti kalau 7 sertifikat berarti 10 berarti nanti ada apa? Total berarti 40 sertifikat dari apa? Dari mahasiswi ini Bu. Jadi ini sekaligus mendayung sesuai dengan apa ya, inline kompetensi mahasiswa, prodi juga nanti otomatis tagihan budekan juga sama. Jadi seperti itu. Jadi maka kemarin kita dengan CPR, karena CPR ini kan Center for Policy Research, jadi riset tapi juga menawarkan master dan PhD. Jadi mereka ini nanti di situ. Jadi kemarin kita tanya detailnya apa? Di situ ada certificate kuantitatif, kualitatif gitu. Dan sebenarnya ini ya jadi nanti di sana kebetulan kan teman-teman sudah dapat elementary kan. Jadi di sana nanti untuk di ini. Ini banyak. Kayaknya nilai plusnya juga sangat banyak gitu ya. Ketika teman-teman ini nanti ikut secara aktif. Ini misalnya di hari ke-23 ini ada Certified Training and Quantitative Research Analysis Level. Ini dari lihat ini aja, ini sudah sangat positif sekali untuk ini. Kebetulan semester 5. Semester 5 bisa nanti memperpanjang di CV-nya loh ya, bahwa dia punya sertifikasi ini, punya sertifikasi ini, dan kalau dijajar mungkin bisa berlembar-lembar ini ya, pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi untuk 4 orang mahasiswa ini. Jadi saya rasa ini sangat positif untuk kalian sendiri selaku mahasiswa, pasti akan memiliki kompetensi yang sangat diandalkan kalau melihat rundown-nya mulai dari hari pertama hingga terakhir, termasuk sertifikat yang nanti didapatkan, termasuk ini Certified Training in Community Service. Ini juga tidak hanya untuk saudara, untuk akreditasi internasional yang diberi beban sama Pak Robi ini, sertifikasi internasional 24 sudah terselesaikan Pak. Sudah 10 masing-masing dengan pahlawan ini. 4 orang ini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini untuk pengakuan yang paling tinggi itu memang dari internasional. Nek dari nasional tuh ya ada, cuma kan nggak setinggi jika dibanding yang internasional. Ya sekali lagi ini positif menurut saya. Dan jangan lupa kalau melihat berbagai kegiatan yang nanti saudara ikuti itu, ini begitu pulang bisa langsung nyusun tugas akhir ini rasanya. Betul. Ya, nanti langsung bisa ke beliau berdua. Saya harus seperti apa, termasuk ke Bu Rizky yang saya rasa ini semangatnya 45 terus ini untuk teman-teman mendampingi teman-teman. Jadi
Itu pesan saya. Memang kalau secara konten kegiatan internship ini beliau bertiga ini ahlinya, cuma saya hanya ingin memberikan 1, 2, 3 pesan tadi, bahwa itu akan melekat pada 4 mahasiswa yang akan berangkat, itu ya. Nah, dan juga yang menurut saya penting ini, catat semua hal yang menarik, dan itu setelah pulang nanti teman berempat inilah yang harus melakukan menyampaikan pengalaman, tidak hanya ke sosiologi, saya rasa ke prodi-prodi lain yang memang ini kabar baik itu kan nggak boleh disimpan sendiri ya. Ini harus disampaikan kepada teman-teman divisi Pol terutama, khususnya memang di sosiologi ya. Tapi kan divisi Pol juga butuh seperti Anda ini untuk saya saja bisa, kalian juga harus bisa. Nah itu ya kuncinya. Maka motivasi dari teman-teman sosiologi ini saya rasa juga dibutuhkan oleh teman-teman divisi Pol. Nah nanti kami juga punya kepentingan lah, karena akreditasi Akuin ini memang prodi yang ini ya, tapi kan ada di satu klaster, jadi keberhasilan sosiologi ini juga membawa keberhasilan di klaster, walaupun nanti penilaiannya sosiologi aja gitu, karena salah satu yang lemah itu di sertifikasi kompetensi yang internasional, dan saudara mendapatkan langsung 10 ya, 10 sertifikat ya. Nah, 10 hanya sebulan terus mendapatkan 10 sertifikat, dan itu internasional. Iya, 40. Nah ya kan, dan luar biasa. Jaga diri, kemudian tetap bersemangat, selalu memberi kabar ke Bu Rizky, biar Bu Rizky juga membawa kabar baik untuk tim internasionalisasi Visipol, sehingga ini juga mendorong Bapak Ibu di prodi lain juga bisa mengikuti jejak kalian. Jadi selamat mengikuti internship, semoga sukses, berhasil, sehat, dengan semangat yang sama, pulang juga lebih semangat. Itu yang bisa saya pesankan ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih Pak Mudakir, Pak Agus, Bu Rizky, teman-teman yang akan berangkat tanggal 1. Ya, kita aja semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.